Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa software Blender itu adalah perangkat lunak yang cukup handal dalam membuat berbagai jenis konten 3D, termasuk animasi, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan bahkan permainan. Nah, selain itu juga software Blender ini cukup handal dalam membuat konten 3D untuk model arsitektur. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat media arsitektur, itu bisa menggunakan software Blender. Nah, tentunya dengan menggunakan software Blender ini kita bisa menggunakan berbagai bentuk arsitektur dengan cukup mudah. Dan pada software Blender ini, untuk membuat bentuk arsitektur itu menggunakan sebuah aplikasi bawaan, sebuah aplikasi tambahan yang bisa diinstal pada software Blender. Nah, teman-teman semua, salah satu aplikasi yang bisa ditambahkan pada software Blender untuk kebutuhan arsitektur itu adalah Archimesh. Salah satunya adalah Archimesh. Nah, Archimesh ini bisa kita download di internet. Dan caranya misalkan kita masuk ke penjelajah, kemudian kita ketikkan add-on Archimesh Blender. Oke, ini. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Lalu di sini kita bisa get add-on. Nah, kita bisa drag and drop atau misalkan kita download. Nah, misalkan saya download. Start download. Oke, di sini sudah ada add-on Archimesh. Add-on Archimesh ya. Nah, untuk menginstalnya kita bisa klik menu edit, kemudian di sini ada preference, kemudian di add-on ini kita install, lalu cari add-on yang tadi sudah kita download. Misalkan di sini kita klik, kemudian kita install add-on. Nah, lalu kita cari Archimesh. Oke, sudah tersentang, artinya sudah terinstall. Kemudian kita save preference. Oke, kita keluar. Nah, untuk melihatnya apakah add-on kita sudah ada atau belum, kita bisa lihat add object, kita bisa lihat add, kemudian mesh. Nah, di sini sudah ada Archimesh ya. Atau misalkan kita bisa memilih menu properti ini, dan di sini kita lihat di tabnya ini sudah ada tab create art, dan di sini kita lihat ada Archimesh. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi ada sebuah aplikasi tambahan untuk membuat proyek arsitektur di software Blender. Oke, selanjutnya kita akan mengeksplor apa saja fitur-fitur yang ada pada Archimesh ini. Oke, kita akan langsung membahasnya saja sambil kita akan mempraktekkan sebuah model arsitektur. Di Archimesh ini ya, di create, kemudian di sini ada Archimesh. Ini ada beberapa elemen, di sini ada room, kemudian ada kolom, door, dan sebagainya.
Nah, room ini adalah untuk membuat dinding. Misalkan kita hapus dulu room ini, kita klik, nah maka ada dinding di sini ya. Nah, pada dinding ini kita bisa mengatur, ini adalah height, ketinggian, dan di sini ada thickness untuk ketebalan dinding tersebut. Kemudian di sini ada number of walls, berapa jumlah dinding yang akan kita buat. Kemudian di sini ada properti length atau panjang dari dinding tersebut. Oke, kemudian di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini adalah semacam list tambahan pada dinding. Ya, kemudian di sini ada wall cover. Oke, jadi wall cover itu adalah seperti ini ya. Jadi ada semacam cover dari dindingnya. Silakan teman-teman mau pakai atau tidak. Nah, misalkan kalau saya tidak pakai ya, untuk wall cover dan dashboardnya. Nah, kemudian untuk height-nya, room-nya ini saya akan buat 3 meter. Kemudian untuk thickness-nya akan saya buat misalkan 0,15. Nah, seperti ini. Dan untuk length-nya ini misalkan saya buat 6. Oke ya, kemudian enter seperti ini. Nanti kita tambahkan lagi walls-nya, dan untuk panjang walls yang kedua misalkan adalah 8. Enter, kita tambahkan lagi. Nah, ini kan akan kita buat kotak ya untuk ruangannya. Dan untuk yang ketiga ini misalkan kita min 6. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk walls yang keempat bisa kita buatkan, misalkan ini walls yang keempat itu adalah min 8 sehingga menutup ruangan ini, atau misalkan kita jumlah wallsnya ada 3 tapi kita akan tambahkan di sini ada close wall. Oke, jadi otomatis menutup ya. Kemudian di room ini juga ada floor. Oke, ini adalah untuk membuat objek lantainya, dan untuk ceiling ini adalah untuk plafonnya ya. Oke, kita hilangkan dulu aja untuk ini. Nah, itu adalah untuk objek room atau dinding. Nah, kemudian pada dinding ini juga kita bisa mengatur advance ya. Kemudian di sini ada roof-nya. Nah, ini adalah untuk roof seperti ini ya. Kita on saja. Dan kemudian di sini ada peak di sini ya. Dan ini ada untuk faktornya, bisa kita lihat. Kita nol aja ini. Kemudian peak ini adalah untuk membuat semacam untuk atapnya ya. Misalkan ini saya kasih 2 ya. Oke, jadi kita bisa naikkan untuk di tengah-tengah dinding ini sehingga memudahkan kita untuk membuat atapnya. Dan kemudian misalkan di sini di yang length 3 untuk yang room yang ini, yang wall 3 ini kita advance dan sama kita masukkan angka 2. Artinya ketinggian untuk peaknya adalah 2 meter. Oke, sehingga untuk dinding terbentuk seperti ini ya. Baiklah teman-teman semua, untuk selanjutnya kita akan lihat elemen apa lagi yang ada pada RC Mesh ini. Kita klik di yang RC Mesh, dan di sini kita lihat untuk elemen itu ada kolom, kemudian door dan lain sebagainya. Kita akan coba yang door. Kita klik ya, door ini adalah untuk pintu. Kemudian kita lihat di sini dia sudah muncul
sesuai dengan posisi 3D cursor. Oke, untuk yang room ini kita sembunyikan dulu. Oke, nah kita klik yang panelnya, frame-nya, dan kita bisa lihat di sini ada jenis-jenis atau pengaturan untuk pintu ini. Nah, di sini ada range open. Ini untuk membuka ke kanan, dan kita bisa coba yang lainnya juga. Nah, ini 2 pintu seperti ini ya. Kemudian di sini ada modelnya. Oke, bisa kita lihat sini dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Kemudian di sini ada handle ini juga ada beberapa model. Nah, nanti bisa kita coba juga. Nah, dan saya akan mencoba untuk yang 2 daun pintu ini. Kemudian untuk frame-nya karena dirasa terlalu kecil, saya akan tambahkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk pengaturannya sudah dirasa cukup, oke, kita tampilkan lagi untuk yang roomnya, dan kita akan geserkan pintu ini ke posisi yang kita inginkan. Nah, untuk menggeserkannya kita harus mengklik yang garis di bawah ini. Jadi tidak bisa di frame atau daun pintunya ini ya. Kita klik di sini, kemudian kita geserkan, bisa dari posisi atas. Geserkan di sini, simpan di sini ya. Oke, supaya roomnya ini berlubang, kita klik saja yang roomnya, kemudian di sini ada auto close. Oke, maka posisinya akan menjadi seperti ini. Kemudian pintu ini juga bisa kita variasikan dengan menjadi terbuka. Kita klik daun pintunya, kemudian kita tekan R, kita geser saja jadi seperti ini. Ini sama ya, R, kita buka. Oke, nanti teman-teman bisa mengeksplor tentang pintu ini ya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba elemen yang lain. Nah, di sini ada untuk window, itu ada rail window dan ada panel window. Dan kita akan coba yang rail window ini. Klik, nah maka dia akan muncul di sini ya. Oke, untuk roomnya kita coba hidden kembali. Klik, kemudian kita sembunyikan. Nah, ini untuk rail window. Kita coba klik frame-nya atau panelnya. Nah, di sini punya ada rail window, kemudian ada tulip. Nah, teman-teman bisa mengeksplor kembali tentang Windows ini. Dan dari sini juga bisa kita variasikan seperti pintu, bisa kita buka dan sebagainya. Seperti ini ya. Misalkan kita pilih yang rail aja kalau saya. Nah, kalau rail ini ya untuk variasi terbukanya tidak putar tapi digeser ya. Digeserkan dengan cara di move ya. Nah, seperti ini. Ya, silakan nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Oke, untuk roomnya kita tampilkan kembali, dan kita akan menempatkan si Windows ini di pinggir-pinggir sini. Kita putar RZ.
kemudian dari jendela ini juga ada klik ya, frame-nya, ada seal-nya. Nah, jadi seal itu adalah semacam seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin menghilangkannya, kita klik frame-nya, kemudian kita hilangkan aja seal. Nah, kemudian di sini kita bisa ngatur juga untuk white-nya ya, kemudian di sini untuk depth atau ketebalannya kita kontrol saja, kembalikan. Nah, dan ini adalah untuk height-nya, ketinggiannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya. Kalau mau defaultnya seperti ini ya udah ya, nggak usah kita rubah. Oke, selanjutnya kita coba tampilkan kembali untuk room-nya. Oke, dan jendela ini akan saya tempatkan di pinggir-pinggir sini. Di sini kita putar RZ ya, biar nggak kemana-mana. Kemudian tekan 90. Oke, dan kita tampilan atas bisa kita geserkan. Oke, di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy. Kita lihat jendelanya masih di bawah, kita naikkan ke atas, klik sini, kemudian kita geserkan ke atas. Oke, kira-kira di sini ya. Wireframe disesuaikan dengan posisi pintu ya. Nah, ketinggiannya disamakan dengan posisi pintu. Oke, kita kembalikan lagi ke solid. Nah, selanjutnya kita akan duplikat untuk pintu, untuk jendela ini kita tambahkan di sini. Dan untuk menduplikatnya kita tidak bisa dengan cara seperti ini, Shift D. Nah, nggak bisa ya. Yang bergeser itu hanya garis yang tadi saja yang di duplikatnya. Untuk menduplikatnya kita harus memilih semua elemen jendela ini, dan untuk memilihnya kita akan kunci dulu untuk yang roomnya. Kita klik, kemudian kita pilih filter dan kita pilih yang selectable-nya. Nah, untuk yang selectable room ini kita nonaktifkan, disable ya. Oke, kita pilih semua, kemudian Shift D Y. Oke, kita tempatkan di sini ya. Kemudian kita tampilan atas, kita juga akan menempatkan jendela di sini. Kita pilih semua di sini, Shift D X. Oke, seperti ini ya. Dan kita bisa putar supaya jendela menghadap keluar. Kita RZ ya. 180 saja biar akurat. Oke, kita geserkan G X. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita aktifkan kembali, enablekan kembali ya untuk yang roomnya. Kita klik, oke, klik dan kita auto host, menampilkan jendelanya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba yang panel Windows. 3D cursor bisa kita pindahkan ke sini, Shift klik kanan, kemudian kita klik yang panel Windows. Oke, akan muncul di sini ya.
Untuk yang panel Windows ini, kita klik di frame-nya dan kita geser ke bawah dari menu arsimes ini. Dan kita lihat untuk Windows panel ini ukurannya bisa kita lihat bervariatif ya. Oke, saya yang ini aja paling gede. Kemudian di sini ada edge count dan ada horizontal count, dan di sini ada vertical count. Ini horizontal count ini adalah jumlah dausnya 1 2 3 ya. Jadi countnya 3. Kalau vertical countnya kita coba tambahkan akan muncul seperti ini. Dan di sini ada outer frame, ini menambahkan frame-nya ya. Dan nanti teman-teman bisa mencoba untuk mengekspor dari fitur-fitur yang ada pada Windows ini. Dan ini ada seal, saya akan buang saja sealnya. Kemudian untuk bagian atasnya di sini ada flat, kemudian ada pilihan yang lain, ada arch seperti itu. Kemudian ada pin slide, oke, dia akan miring, ada triangle seperti ini, dan itu ya untuk bagian atasnya. Dan saya akan pilih yang coba yang arch. Nah, ini untuk sudut kemiringannya, untuk sudut lengkungnya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada frame bahannya, ini ada yang dari PVC, dan kita lihat ada dari wood, plastik ya, dan saya akan coba yang PVC saja defaultnya. Dan ini frame pun sama ya, ada dari PVC, wood, dan plastik. Dan ini ada ukuran close window wide ya, jadi ukuran jendela yang pertama. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau ingin diperkecil, diperbesar, di sini di fiturnya. Saya akan defaultnya saja, kembalikan lagi ya. Dan ini adalah untuk ukuran yang atasnya. Dan ukuran atas kita coba perbesar, nah seperti ini. Dan ini yang ukuran bawahnya. Coba 200 saja. Dan ketika kita centang ini, oke, ini untuk memunculkan frame lagi di dalamnya ya. Nah seperti ini. Oke, saya akan coba seperti ini aja. Ini pun sama ya, kalau kita klik akan ada in frame di jendela. Nah saya seperti ini aja ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan jendela ini ke roomnya. Kita klik ini aja. Oke, kita geserkan, kita klik lagi sini untuk menggeserkan. Kemudian kita geserkan ke atas. Jadi tampilan atas. Oke, kita paskan di tengah. Oke, ini ya. Oke, kita tetapkan seperti ini. Kalau sudah, kita klik lagi room dan auto home. Oke, itu sudah nampaknya jendela dengan panel Windows dengan model yang berbeda ya. Oke teman-teman, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, dan ini untuk depannya dirasa kurang bagus ya. Kita akan coba tambahkan lagi jendelanya. Untuk 3D kursornya kita pindahkan lagi ke sini saja, Shift S, kemudian 3D
kita pindahkan. Cursor toward origin. Jadi kursornya kembali lagi. Nah, kita tambahkan lagi panel Windows, dan saya pilih yang paling kecil saja. Saya pilih yang 160 saja. Kemudian untuk silnya saya buang. Klik ya, geserkan di sini. Ya, nah, sini. Sini aja ya. Oke. Selanjutnya kita coba pilih yang jendela. Kita akan duplikat ya. Pemilihnya jangan sampai kepilih objek yang lain. Nah, cukup ini aja ya. Jadi jangan klik garis yang ini. Kita pilih yang ini. Kemudian kita Shift D, X, geser di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk yang Windows yang di belakang, kalau kurang presisi kita klik saja. Kita klik garisnya yang garis yang ini ya. Kita gariskan saja supaya presisinya dengan yang di depan. Oke teman-teman, kita kembalikan lagi ke tampilan solid, dan kita klik yang room dan auto home. Oke, dan tampilannya sudah menjadi seperti ini. Selanjutnya akan saya coba untuk yang roof. Nah, ini bisa kita klik saja. Nah, 3D kursornya bisa kita pindahkan dulu di sini. Jadi kursornya bisa kita pindahkan dulu di sini. Klik kanan. Kemudian kita pilih roof. Oke, akan muncul roofnya tampilan seperti ini ya. Dan untuk pengaturannya tidak berada di sini, tapi dia berada di pojok kiri bawah ini. Kita klik roofnya, kemudian sini untuk melihat modelnya ada beberapa model. Model 1, model 2, 3, dan 4 seperti ini. Oke, ini untuk number tilesnya bisa kita tambahkan di sini untuk X-nya, dan ini adalah untuk Y-nya ya. Dan ini untuk scale-nya bisa diperbesar, kecil. Oke, ini satu saja ya. Kemudian ada thickness-nya, ketebalannya bisa kita tambahkan juga. Oke, jadi lebih tebal. Ya. Dan ini untuk slope-nya ya, kita coba. Oke, ini adalah untuk kemiringannya. Oke. Nah, kita akan tempatkan untuk roof itu di sini ya. Nah, ketika kita klik di objek yang lain, ketika kita klik objek yang lain, maka untuk pengaturan ini akan hilang. Dan untuk menampilkan kembali pengaturan ini, kita bisa menekan tombol F9, atau nanti kita untuk pengaturannya bisa di modifier ya, bisa di modifier ini. Oke, jadi tampilan depan saja kita klik, geserkan sini. Kemudian
kita bisa geserkan, kemudian kita taruh ya RZ 90, kita geserkan sini. Oke, kita munculkan kembali untuk pengaturan tadi. Nah, jika tidak muncul, kita bisa mengaturnya di modifier, karena ada beberapa laptop yang mungkin dengan tombol fungsi F9 tidak bisa menampilkannya. Kalau di komputer, di PC itu biasanya bisa ya. Oke, kita atur saja di sini. Kita akan atur dulu kemiringannya, tekan R saja. Kita geserkan di sini. Oke, di sini ya, kurang lebih. Oke, kemudian di sini untuk ketebalannya ya. Dan di sini ada untuk X-nya. Jumlah X-nya kita bisa ditambahkan saja di sini. Ya, kita geserkan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita tambahkan lagi untuk cone-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita hidden dan lihat untuk cone yang depannya. Kita tinggal tambahkan saja untuk cone yang Y ya. Oke, lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menduplikat objek roof ini, tapi sebelumnya kita akan pindahkan dulu untuk origin dari room ini. Nih, titik origin ini ya. Oke, kita pilih dulu untuk objek room ini. Kita pilih add mode dan kita pilih yang vertex ini ya. Kemudian kita shift S dan kita pindahkan dulu untuk kursornya ke sini, kursor to select. Oke, kalau sudah pindah, kita tab masuk ke object mode, object set origin dan origin to 3D cursor. Oke, seperti ini ya. Karena origin ini akan menjadi pusat dari penggandaan atau penempatan objek roof ini akan kita mirror, nanti digandakan dan mirror. Baik, kita klik untuk yang roof ini, kemudian untuk modifiernya bisa kita tambahkan manual saja. Kita pilih yang mirror. Oke, setelah mirror, nah mirror objeknya kita pilih yang pakai droppernya, objek sebagai acuannya kita pilih yang sini. Oke, maka otomatis untuk objek roof itu akan berpindah ya mirrornya. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Kita coba geserkan G ya, naikkan lagi ke atas sedikit. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan untuk penutup dari roof
ini kita tambahkan lagi roof, dan modelnya kita pilih yang model 2 saja ya. Kita pilih yang model 2. Roof slope-nya 0 saja ya. Oke, kemudian X-nya nih, yang tiles X-nya kita kurangi. Kita pilih yang 1 saja. Oke, seperti ini ya. Kita bisa tambahkan ini. Oke, simpan di tengah-tengah seperti ini. Oke, kalau pengaturannya udah hilang, kita tinggal tambahkan di sini saja ya. Ada di sini yang Y-nya ya. Kita tambahkan kembali. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini over, kita kurangi saja S, Y. Oke, dikasih seperti itu. Oke, dan kita lihat dari tampak depannya. Oke, kurang lebih menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pemberian roof atau atap kita sudah selesai ya. Dan sekarang kita akan tambahkan kembali untuk elemen yang lain. Misalkan di sini akan menambahkan kolom ya, atau tiang. Dan 3D kursornya kita bisa pindahkan di sini saja. Sini ya, kita akan coba di sini. Shift klik kanan. Oke. Kita tambahkan kolomnya. Oke, ya, kita terus di kolomnya saja dulu. Dan kita lihat di sini ada model. Ya, kalau ini tidak kelihatan, kita tinggal klik saja di sini. Sama seperti mengatur roof ya. Ini sirkular, kita ada 2 model ya. Bisa sirkular adalah seperti ini. Kita bisa rektangular, kotak seperti ini. Kita pilih yang sirkular saja. Dan ini kita untuk mengatur besar kecilnya ya. Misalkan di sini ada total height. Nah, untuk menambahkan ketinggiannya ini. Ya, misalkan kita 2,5 saja. Oke, dan ini bisa teman-teman coba pengaturan yang lainnya. Dan di sini kita bisa include circular brace-nya. Nah, jadi ada muncul lagi di bawahnya tuh ya. Ini hilangkan saja. Dan nanti ini sama untuk menambahkan circular yang di atas. Dan kita coba klik yang create top arch. Oke, ini akan bertambah model seperti ini ya. Dan ini untuk mengatur bagian yang atasnya. Kita bisa coba saja ini untuk memperbesar, memperkecil. Nah, ini satu, misalkan ini arch cap-nya itu ya. Dan ini untuk ketebalannya. Itu ya. Ini untuk ketebalannya, untuk thickness-nya. Nah, ini
akan menjadi lebih tipis nanti tapi kalau misalkan kita ingin tebal, oke, seperti ini misal ketebalannya. Ini untuk menggeser kanan kirinya ya. Nah, itu ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplornya, dan di sini ada create array element. Jadi ketika kita klik maka dia akan menduplikat seperti itu. Kita coba tambahkan saja 3 ya untuk konnya, dan kita bisa tempatkan dia sini ya, jadi seperti ini. Seperti itu ya, kita bisa geserkan seperti ini. Nah, kalau misalkan pengaturnya udah hilang, kita atur manual saja. Bisa misalkan untuk memperkecil ukuran mengecilkan panjangnya, kita SX saja. Oke, seperti ini. Kita paskan di sini SX. Ini ya. Untuk ketinggiannya bisa kita kurangi juga Z. Nah, kita geserkan di sini. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman untuk menambahkan tiang. Bahkan nanti teman-teman bisa mengekspornya kembali. Nah, dan selain itu di sini juga ada style ya. Kita akan coba style sini, dan ini akan ditambahkan sebuah tangga. Nah, dan modelnya bisa kita pilih juga ya, ada rectangular seperti ini dan ada rounded. Yang rounded itu adalah bentuknya seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa memilih yang mana ya. Kalau saya akan coba seperti ini, ini number of stepnya ya. Kalau ingin menambahkan stepnya, kalian bisa menambahkan seperti ini. Saya cukup 3 saja. Ini untuk weight-nya. Oke, seperti ini. Dan ini untuk depth-nya ya. Nah, ini seperti ini. Dan ini adalah step di aksisnya ya. Nah, sama seperti tadi ya. Yang ini ya, yang weight-nya. Dan kita bisa close it. Kita coba klik. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau closetnya kita hilangkan seperti ini. Kalau kita klik closet akan seperti ini ya. Nah, ini untuk ketebalannya tinggi ya. Kalau kita tambahkan, nah, dia semakin tinggi. Oke, kita ini saja ya. Kita coba sini aja ya. Coba geserkan bawah. Nah, seperti ini ya. Yang menjadi seperti ini. Coba yang dari tampilan Y nya SX. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan ini ke sini ya.
Oke teman-teman, untuk 3D cursornya kita coba pindahkan di sini ya, dan kita akan coba lihat ada elemen-elemen yang lain dari RC Mesh ini. Misalkan sini ada kabinet. Oke, dan kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kita coba yang self. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari properti juga, di sini ada buku. Jadi teman-teman bisa menempatkannya di tempat yang memang teman-teman inginkan. Kemudian sini kita coba juga ada lampu. Kita coba lagi ada di sini. Oke, di sini semacam tirai ya. Kita lagi misalkan di sini ada roll curtains. Nah, ini juga hampir sama ya, seperti tirai. Kita coba di sini ada Japanese curtain juga. Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman dari properti-properti ini bisa ditempatkan di ruangan yang memang sudah kita buat. Oke, baiklah teman-teman, untuk materi RC Mesh saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicoba oleh teman-teman dalam membuat proyek arsitektur yang bagus, yang bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya cukupkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.